senang sekali hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah KKR Menjadi Anak Bapa. Siapa yang mau jadi anak Bapa di surga? Ayo, semua pasti mau kan? Kak Tina juga mau. Karena itu, pastikan adik-adik untuk mengikuti ibadahnya dari awal sampai akhir. Jangan di-skip-skip. Kenapa? Karena sebentar kita akan memuji Tuhan bersama-sama, kita akan menyaksikan film singkat bersama-sama, kita akan belajar mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lewat firman Tuhan. Dan juga Kak Kenneth akan mendoakan semua adik-adik yang ada di rumah. Oke, nah di akhir ibadah nanti juga akan ada pengumuman pemenang lomba menggambar dan storytelling. Kali aja nih adik-adik yang menang. So, kalau di rumah ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik, ada koko, cece, atau siapapun yang ada di rumah, boleh untuk diajak sama-sama mengikuti ibadah ini. Jadi adik-adik, siapkan dirimu untuk menerima lawatan dan jamahan Tuhan hari ini. Sebelumnya kita tunduk kepala dan kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami berdoa agar Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Biar lawatan Tuhan, jamahan Tuhan ada untuk setiap adik-adik yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memulai ibadah kami hari ini. Haleluya, amin. Oke adik-adik, saatnya sekarang kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh semangat. Yeay! Shalom. Shalom adik-adik. Kayaknya semangatnya kurang deh. Ulang deh. Shalom. Shalom adik-adik. Wow. Adik-adik yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik dong Kak Sherly. Wow. Biasa dong Kak. Pasti luar biasa. Kita juga yang ada di sini bersama kakak-kakak dan adik-adik luar biasa kan? Luar biasa Luar biasa sekali Kak Sherly. sekali. Iya, betul, kita juga semangat, sukacita. Karena apa ya? Ada yang bisa bantu Kak Sherly? Karena apa ya? Karena apa Kak Kita William? mau menjadi Anak Bapa. Betul sekali. Kita semuanya ingin menjadi anak-anak Bapa yang setia, yang luar biasa. betul sekali Kak Sherly. Iya, betul. Kalau begitu, kita harus semangat, kita harus memuji Tuhan, kita harus menyanyi, bersorak bagi kemuliaan Tuhan. Oke? Semuanya mau? Ayo, kalau begitu adik-adik juga yang ada di rumah, ayo kita semuanya semangat. Semangat. Ya, Semuanya tepuk tangannya. yeay, haleluya. Ayo lebih semangat lagi. Sorakan haleluya. Haleluya. Ayo adik-adik yang di rumah, semuanya melompat menyanyi bagi kemuliaan Sama-sama Tuhan. kita katakan. Bagi serukan nama Yesus. Maju. Maju. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa nama. Katakan bangkit. Bangkit. Serukan nama Yesus. Maju. Maju. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa nama. Maju. Maju. Nama Yesus. Menara yang Tuhan. Yes. Nama Yesus. Kota benteng yang teguh. Ayo adik-adik, namanya siapa? Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas kami. Tahu kita nyanyi dari awal. Ayo adik-adik lebih semangat lagi memuji Tuhan. Yes. Tahu katakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju. Maju, nyatakan kuasanya.
bersama lombakan. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teduh. Katakan nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Mari semua tepuk tangannya. Nama Yesus. Ayo adik-adik suaranya. Yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Ayo sama-sama. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Sama-sama katakan lebih lagi. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Katakan nama siapa? Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Katakan nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan. Nama Yesus di atas segalanya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Mana suaranya? Haleluya. Haleluya. Yeay. Adik-adik semuanya masih semangat memuji Tuhan? Masih dong Kak Kalau Seli. masih semangat, ayo kita masih lebih lagi memuji, Haleluya. melompat dan menari. Semuanya siap? Ayo semuanya. Adik-adik yang di rumah ya. Sama-sama Ikuti katakan. gayanya kakak-kakak ya. Lagi. Semuanya siap. Ayo pada goyangnya adik-adik. Because of you, I wanna Lagi. dance. I wanna dance today. I wanna dance today. I wanna dance today. Because of you. Lagi. Ayo semuanya harus semangat ya. Ayo adik-adik yang di rumahnya supaya lompat. Katakan lebih lagi. We dance to Lagi. Semuanya siap ya. Kita melompat bagi Tuhan. I wanna jump. tonight. I wanna jump. Today. Ayo adik-adik. I wanna jump today. Because of you. Lagi. I wanna jump I wanna jump. today. I wanna jump today. I wanna jump today. Because of Semuanya you. siap? Siap Siap lompat. ya? Jump, 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 Ayo adik-adik. jump. Because of you. Lebih semangat lagi, come on! Jump, 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 jump. Because of you. Sama-sama katakan. Haleluya! Ya, adik-adik, kita akan masuki lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh.
bawa persembahan ke tempat kudus. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau telah membuat hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari adik-adik, angkat tangan, kita sembah Tuhan. Angkat pujian ini dimanapun adik-adik berada. Oh haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan. Kau layakkan menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Katakan adik-adik, kasih-Mu, mengalir, memulihkan hidup kami. Mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Cerita sama Tuhan hari ini adik-adik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mau cerita sama Bapa kita yang ada di surga. Kasih tahu Tuhan, Tuhan, saya ingin jadi Tuhan anak-Mu. Saya ingin lebih dekat kepadamu, mendapatkan kasih-Mu, mengalir, memulihkan hidup setiap kami. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Walaupun tidak mudah menjadi anak Bapa, tapi percayalah, ketika kita menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah Yesus menyembuhkan, maka memampukan kita.
ciptaan yang baru. Yang baru menjadi anak Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang punya cerita yang berbeda-beda. Berbagai cara dilakukan orang dalam menjalaninya. Sama seperti saat mereka bangun tidur pun juga berbeda. Ini adalah Chen-Chen, dan dia mengenal Bapa di surga. Yang ini adalah Fania, dan dia belum mengenal Bapa di surga. Dan ini adalah perbandingan cara menjalani kehidupan antara seorang anak yang hidup mengenal Bapa di surga dan seorang anak yang tidak mengenal Bapa. Chen. Iya, Ma. Tugasnya sudah selesai, sayang. Ini bentar lagi selesai. Kalau sudah selesai, istirahat ya. Oke, Ma. Fania? 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 Kemana sih tuh anak? Dipanggil-panggil kok ndak nyaut? Fania? Ih, Ma berisik banget deh. Apa sih panggil-panggil? Orang lagi sibuk juga. Apaan sih nih Chen-Chen kirimin link ibadah online? Mending aku main TikTok aja. Deng, ini buahnya ya sayang. Makasih, Mama. Iya, dihabisin ya sayang. Oke, Mama. Fania, nih Mama bawa cemilan. Fania, nih Mama bawa cemilan. Ah, terserah. Ih, sok suci banget sih ini orang. Yang ginian aja diposting. Kalian harus mengerjakannya dengan baik. Oke, sampai di sini dulu ya pelajarannya anak-anak. Ingat tugas yang ibu guru berikan tadi. Tolong dikerjakan per kelompok ya. Dan untuk kelompoknya, ibu guru akan bagi. Satu kelompok, 2 orang. Nah, kelompok pertama, Giselle dan Adelia. Kelompok kedua, Chen-Chen dan Fania. Kok aku sekelompok dengan Chen-Chen sih? Oke, semuanya sudah mengerti? Nah, ingat, jangan lupa ya, perhatikan dan patuhi protokol kesehatan kalau belajar bersama di rumah. Nah, anak-anak, ayo kita akan akhiri belajar daring kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, kita harus berdoa dulu ya.
Dan doa kita akan dipimpin sama teman kita. Gisel, ayo Gisel pimpin doanya dulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Berkati Bu Serly dan teman-teman semuanya yang sudah mengikuti Zoom ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, oke anak-anak semuanya, sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Dah semuanya. Hai Fania, ayo masuk. Fania, yang ini kan tugas yang dikasih dari Mem Serly. Hai Jeng. Wah, rumahnya bagus banget, Jeng. Ah, biasa aja, Jeng. Wah, bagus sekali tasnya, Jeng. Beli di mana? Oh iya, ini kemarin belinya di butik. Wah, pasti ori ya? Ya gitu deh. Mah, yuk kita pulang. Belajarnya juga udah selesai. Oke, kami pamit. Iya. Mari ya, Jeng. Iya. Yuk. Fania, ini tugas kita sudah selesai. Selama ini kan aku udah jahat sama kamu. Kok kamu tetap baik sih sama aku? Nggak apa-apa, aku sudah maafin kok. Apa? Memaafkan? Naif banget. Fania, yang kulakukan ini tidak sebanding dengan kasih Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus itu siapa sih? Asal kamu tahu ya, orang-orang di sekitarku itu gak ada yang sungguh-sungguh mengasihiku. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mati bagi kita, menggantikan semua dosa kita. Dia mengajarkan untuk kita saling mengasihi dan dia tidak hanya mati, dan dia juga bangkit untuk kita. Tuhan Yesus juga sayang kamu juga kok, dan dia menginginkan kamu percaya kepadanya. Tapi gimana cara kenal Tuhan Yesus? Mengenalnya dengan menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat melalui baca Alkitab dan berdoa kepadanya setiap hari. Kamu mau nggak berdoa buat aku? Mau dong, ayo kita berdoa. Kasih sejati tidak mencari nilai dalam apa yang dicintai, tapi menciptakan nilai dalam apa yang dicintai. Hidup Fania diubahkan dan mereka bersahabat. Shalom adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus beserta juga papa mama yang menemani anak-anaknya untuk bisa ikut di dalam KKR menjadi anak Bapa secara online saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Kerat mau mengajak setiap adik-adik semua untuk bisa lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sehingga setiap kami bisa beroleh jaminan keselamatan di dalam Engkau. Engkau yang memberkati, saat ini kami akan sama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap anak-anak yang sedang berada di rumahnya masing-masing Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu. Engkau yang lembutkan setiap hati yang keras. Engkau yang bukakan setiap telinga-telinga yang tertutup. Biar ketika firman-Mu disampaikan, firman-Mu itu bisa tertanam di dalam setiap hati anak-anak-Mu. Bahkan bertumbuh, berbuah, jadi berkat buat kehidupan mereka. Dan lewat kehidupan mereka, mereka bisa jadi berkat buat kehidupan banyak orang. Buat keluarga mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap adik-adik yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Di momen Paskah yang kita rayakan bersama hari ini adik-adik, ada sebuah undangan yang spesial bagi adik-adik semua untuk bisa menjadi anak-anak Bapa di surga. Seperti film Menjadi Anak Bapa yang kita sudah saksikan bersama tadi. Benar hari ini Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu
sudah rela mati di atas kayu salib, mengorbankan nyawanya sebagai bukti cinta kasih yang begitu besar kepada setiap kita, menebus setiap dosa pelanggaran kita, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, seperti Yohanes 3 ayat yang ke-16 katakan, tidak binasa, melainkan peroleh kehidupan yang kekal. Namun hari ini untuk mau menerima cinta kasih-Nya Tuhan Yesus, menerima keselamatan yang Dia sudah berikan bagi setiap kita, percaya kepada Dia, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan kita, serta menjadikan Dia Bapa kita, itu adalah sebuah pilihan yang kita perlu ambil hari ini. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa kita adik-adik. Namun hari ini Tuhan Yesus rindu agar setiap adik-adik semua mengerti apa yang menjadi isi hatinya buat setiap kehidupan adik-adik semua. Bahwa tidak peduli seberapa besar dosa, kesalahan yang adik-adik mungkin sudah lakukan dalam hidupmu, atau bahkan masih lakukan hari ini. Seberapa hancurnya hidup dan hatimu saat ini. Dia begitu mengasihi kehidupan setiap adik-adik semua. Dan rindu agar setiap anak-anaknya bisa diselamatkan dan tidak binasa pada akhirnya dalam penyiksaan yang kekal. Karena firman Tuhan jelas berkata di dalam Roma 6 ayat yang ke-23 adik-adik, bahwa upah dosa adalah maut. Dia rindu hari ini untuk mengubahkan, untuk memulihkan setiap kehidupan adik-adik semua. Yang menjadi pertanyaannya buat setiap adik-adik yang sedang mengikuti KKR ini secara online saat ini. Apakah adik-adik rindu untuk bisa diubahkan, dipulihkan hidupnya? Apakah adik-adik rindu untuk bisa diselamatkan dan menjadi anak-anak Bapa di surga hari ini? Karena tidak ada satupun adik-adik pribadi yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan dan bahkan hati seseorang. Ada begitu banyak pribadi yang Tuhan Yesus bisa pakai untuk menolong kehidupan kita. Seperti dokter misalnya, yang Tuhan Yesus bisa pakai untuk menolong kita ketika kita sedang sakit. Ataupun mungkin guru di sekolah, orang tua di rumah, atau bahkan kakak-kakak di pelayanan anak Star Kids IMB Philadelphia. Yang hari ini Tuhan Yesus bisa pakai untuk mendidik adik-adik semua, agar adik-adik bisa hidup di dalam kebenaran, punya karakter yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Namun tahukah adik-adik, tidak ada seorang pun dari mereka yang sanggup mengubahkan kehidupan dan bahkan hati setiap adik-adik hari ini. Hanya Bapa kita di surga, namanya Yesus, yang sanggup mengerjakan semuanya itu. Bahkan tidak ada jalan lain untuk kita bisa terima keselamatan, diselamatkan saat ini selain melalui Kristus dan percaya kepada Dia. Seperti yang Yohanes 14 ayat yang ke-6 katakan. Saat ini adik-adik perlu mengerti sama-sama. Menjadi anak Bapa di surga merupakan sebuah pilihan yang kita perlu ambil. Dan bukan sebuah paksaan. Kalau hari ini adik-adik sudah di dalam Kristus, adik-adik sudah menjadi anak-anak Bapa di surga. Yang menjadi pertanyaan buat adik-adik semua dari Kak Kenneth di momen Paskah yang kita rayakan bersama hari ini. Apakah adik-adik sudah hidup sebagai anak-anak Bapa di surga? Ataukah saat ini adik-adik masih bermain-main dengan dosa? Perbuatan, perkataan adik-adik tidak ada bedanya dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Orang yang belum di dalam Tuhan. Mungkin masih ada dendam, kepahitan, sakit hati, kemarahan. Yang mungkin adik-adik masih simpan dan belum lepaskan sampai hari ini. Mengapa penting pertanyaan ini dijawab oleh setiap adik-adik yang sedang mengikuti KKR secara online saat ini? Karena menjadi anak Bapa adik-adik di surga, sekali lagi bukan cuma hanya sekedar status, tapi sebuah sikap yang nyata ditunjukkan lewat kehidupan kita setiap harinya. Status kita boleh sudah menjadi anak Bapa di surga,
Tapi apakah kehidupan kita setiap harinya menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Bapa di surga? Ada sebuah kisah di dalam Alkitab tentang seorang yang bernama Sakeus. Lukas 19 ayat yang pertama sampai ke 10. Adik-adik yang punya Alkitab bisa buka Alkitabnya, baik di handphone mungkin ataupun di Alkitab tradisional buku yang adik-adik pegang saat ini. Kakek Nat tidak akan baca ayatnya dari yang pertama sampai ke 10. Adik-adik bisa tandain, karena waktu Kakek Nat akan ceritakan secara singkat kisah ini. Diceritakan ada seorang yang bernama Sakeus adik-adik. Dalam Lukas 19 ayat yang pertama sampai ke 10. Dikatakan bahwa dia adalah seorang pemungut cukai. Bahkan bukan cuma seorang pemungut cukai, dia adalah kepala pemungut cukai yang kaya. Meskipun dia dikatakan di dalam Lukas 19 ayat yang pertama sampai ke 10 ini, dia adalah orang yang kaya adik-adik. Tidak kekurangan secara materi, hidupnya enak. Namun, tahukah adik-adik bahwa Sakeus ini bukanlah orang yang percaya Tuhan. Melainkan dia adalah orang yang berdosa. Yang hidup setiap harinya merugikan banyak orang. Karena kalau kita belajar Alkitab lebih dalam lagi, pemungut cukai pada zaman itu memungut pajak lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang sudah ditentukan. Hari ini puji Tuhan, kalau ada di antara adik-adik yang sedang mengikuti KKR secara online saat ini, kalian mungkin hari ini lahir dari keluarga yang tidak kurang secara materi. Kalian bisa membeli apa saja yang kalian inginkan. Kalian hidup dalam kenyamanan. Namun tahukah adik-adik semua, jika hidupmu tanpa Yesus hari ini, maka semua itu akan jadi sia-sia. Karena Matius 16 ayat yang ke-26 berkata, apa gunanya seorang memperoleh seisi dunia ini, tapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya hari ini kita bisa hidup enak? Kita lahir dari keluarga yang tidak kurang. Kita bisa beli ini itu, apa yang kita inginkan bisa terpenuhi. Tapi pada akhirnya kita bukan masuk pada kekekalan. Kita bukan masuk ngalami perjumpaan dengan Bapa kita di surga. Tapi pada akhirnya kita harus mengalami kematian kekal, penyiksaan yang kekal. Hari ini sudahkah Tuhan Yesus lahir di setiap kehidupan kita? Sudahkah dia tinggal di dalam hati kita? Kekayaan bahkan kebaikan semata yang kita bisa rasakan, yang kita bisa lakukan, itu tidak bisa membuat kita beroleh keselamatan hari ini adik-adik. Namun hanya dengan percaya kepada Yesus kita bisa diselamatkan. Kemudian kalau kita baca kisah ini selanjutnya, diceritakan bahwa Sakeus mendengar kabar Yesus masuk ke kotanya di Yeriko. Seperti di dalam film yang kita sudah saksikan bersama tadi, bahwa Fania mendengar kabar tentang Yesus dari sahabatnya Chen. Demikian juga hari ini ada adik-adik yang mengikuti KKR secara online saat ini. Mungkin adik-adik mendengar kabar tentang Tuhan Yesus dari saudaramu untuk bisa hadir dalam KKR ini, dari sahabat atau keluargamu. Lalu seperti Sakeus adik-adik, dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa kemudian ia pergi untuk melihat dia, untuk melihat Yesus. Yuk kita buka di ayat yang ketiga sampai keempat, kita baca sama-sama. Lukas 19 ayat yang ketiga sampai keempat, kita baca sama-sama. Ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ayat yang keempat, sama-sama kita baca adik-adik. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak
lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Bahkan firman Tuhan jelas mencatat bahwa di ayat yang ketiga dan keempat yang tadi kita sudah baca adik-adik bersama, dengan segala keterbatasan yang Sakeus miliki dalam kehidupannya, karena tubuhnya saat itu pendek, dan segala keterbatasan keadaan karena banyak orang yang berkerumun saat itu untuk melihat Yesus juga. Tapi semuanya itu tidak menghalangi Sakeus untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus. Sampai pada akhirnya apa yang menjadi kerinduannya terpenuhi. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus saat itu. Sama seperti adik-adik yang mungkin ikut di dalam KKR menjadi anak Bapa saat ini. Mungkin ada segala tantangan, rintangan, keterbatasan yang membatasi, menghalangi adik-adik untuk bisa ikut. Tapi kenyataannya adik-adik tidak menyerah. Adik-adik punya kerinduan hari ini untuk bisa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kak Kenneth yakin dan percaya, setiap adik-adik yang rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, hari ini akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Diceritakan ketika Sakeus, adik-adik, dia berada di atas pohon ara. Karena dia ingin melihat seperti apakah Yesus itu. Karena ia ingin mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus saat itu. Dikatakan di ayat selanjutnya, diceritakan selanjutnya bahwa Yesus lewat di bawah pohon ara, tempat Sakeus berada saat itu. Dan kemudian apa yang Yesus lakukan adik-adik? Yang Yesus lakukan adalah ketika dia lewat tepat di bawah pohon ara tempat Sakeus berada saat itu. Yesus memanggil Sakeus. Dan apa yang dilakukan Sakeus? Apakah Sakeus tetap berada di atas pohon ara tempat dia berada saat itu? Ketika ada panggilan Yesus buat hidupnya. Tidak adik-adik. Yang dilakukan Sakeus saat itu ketika dia mendengar ada panggilan atas hidupnya. Dia mau belajar turun dari pohon itu dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Sebelumnya adik-adik bayangkan sepertinya ada jarak yang memisahkan antara Sakeus dengan Yesus saat itu. Kenapa? Karena Sakeus saat itu berada di atas pohon aranya. Namun Yesus saat itu berada di bawah. Sepertinya ada jarak yang memisahkan antara dia dengan Yesus saat itu. Hari ini mungkin kita sama seperti Sakeus. Ada jarak yang memisahkan kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena dosa-dosa kita. Karena kita masih mau hidup di dalam dosa. Karena kita masih mau bermain-main dengan dosa. Karena firman Tuhan jelas berkata bahwa dosa kita hari ini memisahkan kita dengan Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Sakeus adik-adik? Dia tidak tetap tinggal di atas pohon aranya. Sakeus ketika mendengar panggilan Yesus, dia mau meresponi dan belajar untuk turun dari pohon itu. Sehingga dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hari ini ada panggilan yang sama buat setiap adik-adik semua. Untuk tidak tetap tinggal di dalam kehidupan dosa yang memisahkan kehidupan adik-adik dengan Tuhan. Untuk tidak tinggal tetap di dalam kekecewaan, mungkin kepada orang tuamu. Tidak tetap tinggal dalam kemarahan kepada temanmu, sahabat yang mungkin engkau masih simpan dalam hatimu sampai hari ini. Ada panggilan hari ini adik-adik buat adik-adik semua. Untuk adik-adik bisa meresponi Tuhan. Untuk adik-adik bisa belajar meninggalkan semuanya itu. Dan kembali kepada Tuhan Yesus. Menjadi anak-anak Bapa di surga. Karena hari ini adik-adik kabar baiknya. Tuhan Yesus sudah tunggu setiap adik-adik di bawah.
Tuhan Yesus sudah tunggu setiap adik-adik untuk bisa turun, menanggalkan setiap perbuatan yang sia-sia, perkataan yang tidak jujur, setiap kebohongan, kemarahan, sakit hati, kekecewaan, setiap perbuatan yang tidak kudus. Hari ini Tuhan rindu untuk memulihkan kehidupan adik-adik semua. Untuk membebaskan kehidupan adik-adik semua. Bahkan untuk menyelamatkan setiap adik-adik yang hari ini belum punya jaminan keselamatan. Hari ini yang jadi pertanyaannya, maukah setiap adik-adik di rumah meresponi panggilan Yesus atas hidupmu? Bahkan bukan hanya stop sampai pada meresponi. Seperti yang dilakukan Sakeus di ayat yang kelima. Tapi lebih dari itu, hari ini maukah adik-adik semua menerima Dia dengan sukacita untuk tinggal dalam kehidupanmu? Sama seperti Sakeus di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Sakeus ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia mau menerima Yesus dengan sukacita. Ketika Yesus bertanya kepada Sakeus, apakah aku boleh menumpang di rumahmu? Sakeus meresponi, dia mau menerima Yesus untuk bisa tinggal di dalam rumahnya. Hari ini adik-adik, untuk menjadi anak Bapa, kita perlu meresponi panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Kita perlu turun dari pohon ara, dari setiap gambaran dalam kehidupan kita. Kehidupan dosa, kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang tidak kudus, tidak berkenan. Tuhan mau kita turun hari ini menjumpai Tuhan. Tuhan mau untuk kita bisa tinggalkan semuanya itu. Dan kita menerima Dia masuk dalam rumah kehidupan kita. Hari ini Kak Kenneth ajak setiap adik-adik bisa bangkit berdiri. Maukah adik-adik hari ini membuka hidup adik-adik agar Tuhan Yesus bisa masuk tinggal dalam hidupmu? Karena kerinduan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Dia mau tinggal dalam kehidupanmu. Dia mau bersekutu, membangun hubungan dengan kita setiap harinya. Seperti seorang bapa dengan anaknya. Kak Kenneth ingat benar di tahun 2008, di bulan Desember, itu merupakan momen yang Kak Kenneth tidak pernah bisa lupakan dalam hidup Kak Kenneth. Kenapa adik-adik? Karena di tahun 2008 di bulan Desember itu untuk pertama kalinya Kak Kenneth mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan Kak Kenneth ambil komitmen untuk bisa mengundang Dia, menerima Dia, masuk dan tinggal dalam kehidupan Kak Kenneth. Kak Kenneth lahir dari keluarga hamba Tuhan. Semuanya takut akan Tuhan, cinta Tuhan. Tapi Kak Kenneth baru mengenal Tuhan di tahun 2008 di bulan Desember itu. Kenapa adik-adik? Karena di tahun 2008 di bulan Desember itu, Kak Kenneth diizinkan Tuhan mengalami pengalaman hidup yang tidak biasa. Kak Kenneth hampir kecelakaan pesawat. Dan Kak Kenneth masih ingat jelas momennya. Ketika itu Kak Kenneth bersama dengan keluarga. Tidak bersama dengan papa yang saat itu harus melayani ibadah awal tahun. Kak Kenneth pergi bersama mama, bersama kakak, bersama adik. Pergi ke Jakarta saat itu. Naik pesawat. Dan tiba-tiba di tengah perjalanan, cuaca yang tadinya baik berubah jadi buruk. Tiba-tiba pesawat yang tadinya baik mulai
berguncang, ngalami turbulensi. Dan di momen itu, semua orang sudah berdoa, nangis. Satu pesawat sudah ribut, sudah berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Dan di saat itu, Kak Kenneth ketakutan. Kenapa? Karena sebelumnya, selama hidup Kak Kenneth habiskan waktu, Kak Kenneth melakukan hal yang sia-sia. Kak Kenneth hidup dalam dosa, Kak Kenneth nakal. Tapi di saat itu, di momen ketika Kak Kenneth sadar, mungkin di hari itu adalah hari terakhir Kak Kenneth bisa hidup. Kak Kenneth sadar bahwa dalam hidup Kak Kenneth tidak punya jaminan keselamatan. Kenapa? Karena keselamatan kita hari ini tidak bergantung kepada siapa orang tua kita. Keselamatan kita tidak bergantung kepada apa yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Karena tanpa Yesus semuanya sia-sia. Karena jaminan keselamatan kita satu-satunya hanya di dalam Dia. Waktu kita mau belajar percaya, mengaku dengan mulut kita, mengaku dosa, minta ampun dan mengundang Dia masuk dalam kehidupan kita, baru kita bisa diselamatkan. Kak Kenneth ingat momen-momen itu. Dan Kak Kenneth ingat saat itu jelas. Di saat semua orang sedang berdoa, Kak Kenneth flashback kehidupan Kak Kenneth di masa lalu. Dan Kak Kenneth cuma bisa nangis sama Tuhan. Dan tiba-tiba ada pujian ini yang masuk dalam hati Kak Kenneth. Dan Kak Kenneth tiba-tiba nyanyikan di momen ketika pesawat itu sudah goyang. Sepertinya pesawat itu akan jatuh. Kak Kenneth nyanyi pujian ini sama Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sambil nangis Kak Kenneth nyanyikan pujian ini. Karena Kak Kenneth tidak tahu pertolongan Kak Kenneth bisa dapatkan dari siapa lagi selain Tuhan. Hari ini adik-adik dengar. Kalau adik-adik masih bisa ikut KKR ini, setiap hari masih bisa bangun pagi, itu berarti masih ada kesempatan buat setiap adik-adik kembali sama Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu. Kalau hari ini adik-adik masih bisa berjalan dengan normal, masih bisa bernafas, ayo ambil keputusan hari ini. Jangan tunggu lewati momen seperti Kak Kenneth baru mau terima Yesus. Tapi saat ini, di dalam KKR ini, kalau adik-adik dengar firman Tuhan, dan Roh Kudus sedang menjamah hatimu saat ini, ayo, jangan tetap mau tinggal di atas pohon itu. Jangan tetap mau tinggal dalam kehidupan dosa, dalam kehidupan yang sia-sia. Ayo, responi panggilan Tuhan. Turun. Karena Tuhan sudah tunggu engkau di bawah. Setiap mata terpejam, setiap hati terbuka. Kak Kenneth mau tantang setiap adik-adik hari ini. Kalau adik-adik belum pernah sama sekali mengambil komitmen dalam hidupmu untuk terima Yesus, untuk mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk mengakui setiap dosamu dan mengundang Dia masuk dalam hatimu. Kalau ini adalah momen yang pertama dalam hidup adik-adik, Kak Kenneth mau hitung 1 sampai 3. Dimanapun engkau sedang
ikut KKR ini di rumahmu hari ini. Dalam hitungan ketiga, kalau itu adik-adik mau untuk pertama kali mengundang Yesus masuk dalam hidupmu, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi ke atas. 1, 2, 3. Siapa lagi? Ayo adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi engkau hari ini. Tuhan Yesus mencintai engkau. Dia sedang menunggu engkau untuk engkau kembali. Kalau adik-adik rindu hari ini menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, angkat dua tinggi-tinggi tanganmu ke atas. Hiralayalaba sendalayalaba kuryalaba yalaba 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 yalambo. Hiralayalaba sendalayalaba kur. Betapa besar kasih. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok, jangan tunggu sampai engkau mengalami momen pengalaman seperti yang Kak Kenneth alami. Tapi hari ini juga, saat ini juga, kalau ada kesempatan untuk hidupmu bisa diselamatkan. Kalau hari ini setiap adik-adik, ketika engkau mati, engkau belum tahu engkau akan masuk surga atau tidak. Engkau masih ragu. Ayo, Kak Kenneth ajak, Kak Kenneth tantang setiap adik-adik. Angkat dua tanganmu tinggi-tinggi ke atas. Nyanyikan pujian ini. Betapa besar. Orialaba sendalayalabakur. Ada panggilan untuk jadi anak-anak Bapa di surga hari ini. Hati yang hancur, ku berterima kasih. Kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkan Tuhan. Betapa besar, betapa besar. Dia melihat setiap tetesan air mata yang adik-adik teteskan. Biar di momen ini, ketika engkau angkat kedua tanganmu, ini jadi momen terbaik dalam hidupmu. Ayo adik-adik, jangan fokus dengan apa yang ada di sekelilingmu. Belajar fokus sama Tuhan. Dia hari ini sedang memeluk engkau seperti Bapa yang memeluk anaknya. Setiap luka, setiap trauma, hari ini Tuhan sanggup pulihkan. Dengan lembut setiap adik-adik nyanyi, betapa besar. Berterima kasih Tuhan. Karena Dia mengasihi engkau. Bahkan seperti Sakeus, Tuhan Yesus tidak memanggil Sakeus bukan dengan namanya, tapi dengan kesalahannya. Yang Yesus lakukan saat itu, Dia memanggil Sakeus dengan namanya.
Seperti dia memanggil engkau hari ini dengan namamu. Dia tidak lihat seberapa besar kesalahan yang adik-adik sudah buat. Dia tidak lihat seberapa hancur hatimu, hidupmu hari ini. Karena dia begitu mengasihi engkau. Dia begitu mencintai engkau. Mungkin ada luka di hatimu yang selama ini sampai detik ini engkau masih bawa. Mungkin engkau pernah dilukai, dilecehkan oleh orang tuamu sendiri. Dan itu jadi trauma. Itu jadi luka di hatimu. Hari ini Tuhan sanggup untuk pulihkan. Setiap adik-adik yang sudah angkat kedua tangannya ke atas, yang hari ini ambil komitmen pertama kali untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupmu. Kak Kenneth mau ajak setiap adik-adik berdoa, ikuti doa yang Kak Kenneth doakan ya. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih buat cintamu, buat pengorbananmu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, menebus kehidupanku. Sehingga hari ini setiap dosa, pelanggaran, kesalahan yang aku sudah buat, Tuhan Yesus sudah tebus dan ampuni. Tuhan Yesus, saat ini aku mau mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatiku, tinggal dalam hidupku. Aku mau menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupku. Mulai hari ini hidupku dituntun oleh Tuhan. Mulai hari ini aku percaya namaku sudah tercatat di dalam buku kehidupan di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan setiap adik-adik yang sudah terima Tuhan sama-sama katakan, Kak Kenneth mau hari ini selain berdoa buat setiap anak-anak yang baru pertama kali terima Tuhan Yesus, yang membuka hidup untuk bisa menjadi anak-anak Bapa di surga. Kak Kenneth rindu berdoa juga buat setiap adik-adik semua. Kalau hari ini adik-adik sudah di dalam Tuhan, adik-adik sudah menjadi anak-anak Bapa di surga, tapi hidupmu jauh dari Tuhan. Dan setelah dengar firman ini, Roh Kudus jamah hatimu. Dan engkau mau berkata, Kak Kenneth, itu aku. Aku hari ini sudah jauh dari Tuhan. Aku tidak lagi semangat untuk saat teduh setiap hari. Aku sudah tidak pernah lagi saat teduh, bahkan aku masih main-main dengan dosa. Tapi hari ini, aku mau kembali sama Tuhan. Angkat satu tanganmu ke atas, taruh satu tanganmu di dada. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Dan Kak Kenneth akan berdoa buat setiap adik-adik. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan.
ampunan yang Kau beri, pulihkanku. Tuhan Yesus, Engkau lihat setiap tangan yang terangkat dan satu tangan yang diletakkan di dada setiap anak-anak-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu mencintai kami. Sehingga hari ini kami tidak mau terus tinggal dalam kelemahan, dalam setiap dosa, dalam setiap perbuatan, perkataan yang sia-sia. Hari ini Tuhan, lewat pertolongan Roh Kudus-Mu, hamba-Mu percaya Engkau yang memampukan setiap anak-anak-Mu untuk bisa hidup berkemenangan. Setiap dosa, setiap kutuk sudah dipatahkan di atas kayu salib, di atas pengorbanan yang Engkau sudah buat 2000 tahun yang lalu. Sehingga setiap anak-anak-Mu hari ini bisa beroleh kemerdekaan yang dari Tuhan. Biar hari ini Tuhan, ketika mereka mengambil komitmen yang baru di dalam Engkau, mulai hari ini hidup mereka bisa diubahkan. Mereka bisa jadi saksi-Mu, memberitakan Injil, kebaikan Tuhan kepada teman-teman mereka, bahkan keluarga mereka. Karena hamba-Mu percaya, ketika satu jiwa diselamatkan, seisi rumah, seisi keluarga bisa diselamatkan. Terima kasih buat hari ini. Kami percaya hidup kami sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu dan setiap adik-adik yang sudah menjadi anak-anak Bapa dan dimerdekakan, sama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik sekali lagi buat Tuhan. Sebelum Kak Kenneth pamit menyertai adik-adik semua, Kak Kenneth rindu khususnya buat setiap adik-adik yang sudah untuk pertama kalinya tadi mengambil komitmen untuk mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup adik-adik, percaya kepada Tuhan Yesus. Ayo, Kak Kenneth ajak setiap adik-adik langkah selanjutnya. Ayo beri dirimu untuk dibaptis. Seperti yang amanat agung Tuhan Yesus sampaikan. Selain menjadikan semua bangsa muridku, tapi Tuhan Yesus juga berkata, baptislah mereka. Hari ini, ayo adik-adik, ambil kesempatan ini, khususnya buat adik-adik yang sudah untuk pertama kalinya menerima Tuhan Yesus tadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupmu. Engkau sudah jadi anak-anak Bapa di surga. Ayo, beri dirimu dibaptis. Kalau adik-adik sudah usianya cukup, sudah 12 tahun, ayo bilang sama papa mama, Pa, Ma, saya mau dibaptis. Gereja GBI Philadelphia di masa pandemi saat ini, kami tetap menyediakan pelayanan baptisan tentunya dengan protokol kesehatan yang terbaik yang kami bisa berikan kepada setiap jemaat Tuhan. Ayo adik-adik kalau mau dibaptis, atau mungkin ada orang-orang tua yang juga hadir tadi, belum dibaptis, tapi engkau terima Tuhan dan rindu dibaptis. Ayo, Kak Kenneth ajak untuk sama-sama sekeluarga kita dibaptis. Kalau adik-adik mau rindu dibaptis, adik-adik bisa hubungi nomor call center pelayanan anak Star Kids IWM Philadelphia di bawah ini. Dan nanti tim dari call center kami akan mengarahkan untuk adik-adik bisa dibaptis. Tuhan Yesus memberkati setiap adik-adik semua. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found.
Through countless dangers, doubts, and fears, I have already come. God's grace has brought me safely here, and grace will lead me home. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. His guiding hand shall be my stay, His strength with me abide. And though I stumble day by day, He shall not leave my side. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. This earth will one day melt like snow. The sun refused to shine. Yeah, God who sent me here below will be forever mine. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Halo, shalom teman-teman. Wah, puji Tuhan, kita sudah berada di minggu keempat di bulan April. Dan senang sekali ada saya Keisha dan saya Fanny yang akan menemani teman-teman dalam Blessing Kids. Kami ingin mengajak setiap teman-teman untuk mengikuti rukun anak Star Kids setiap hari Minggu dengan berbagai kelompok usia. Untuk informasi selengkapnya dapat teman-teman lihat di Instagram Star Kids Ayomi Philadelphia. Nah teman-teman, jangan lupa dan jangan sampai melewatkan ibadah online di YouTube channel Star Kids. Setiap hari Sabtu pukul 15 WITA. Seru banget loh ibadahnya. Oh ya sis, masih ada nih yang mau disampaikan ke teman-teman. Apa tuh? Walaupun teman-teman banyak tugas sekolah ataupun sibuk di rumah, jangan pernah meninggalkan saat teduh ya. Iya teman-teman, benar banget. Yuk kita terus bangun hubungan intim dengan Tuhan dengan saat teduh.
Dan untuk panduan firman Tuhan teman-teman diberikan kemudahan nih. Cukup download ebook Saat Teduh melalui link berikut ini atau link yang terdapat di Instagram Star Kids. Nah teman-teman, sekian dulu Blessing Kids kali ini ya. Sampai jumpa di Blessing Kids berikutnya. Teman-teman, aku punya pantun nih sebelum kita berpisah. Ilmu seni, ilmu hukum, pagi-pagi minum jamu. Jangan lupa tersenyum karena Tuhan mencintaimu. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye. Baik adik-adik, di akhir ibadah kita, mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Kami berdoa agar di akhir ibadah ini Tuhan mencurahkan berkat-Mu kepada setiap adik-adik dimanapun mereka berada. Biar kasih anugerah Tuhan melingkupi kehidupan mereka. Saat mereka di rumah atau di luar rumah, saat mereka belajar, mereka bermain, Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Mereka terus setia menjadi anak-anak yang mengikut Tuhan Yesus sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.